Bumi kita pernah tidak ada, kemudian diciptakan Allah dalam 2 fase, dan kemudian usianya sudah mencapai kira-kira 4,5 miliar tahun. Di fase pertama, Allah mendinginkan bumi itu ya miliaran tahun, kemudian setelah siap, kemudian Allah memunculkan kehidupan di dalamnya. Kehidupan dimulai dari perairan, dari makhluk-makhluk yang bersel primitif, kemudian berkembang selama miliaran tahun. Barulah memunculkan jenis ikan-ikanan yang kemudian dari sini muncullah binatang yang menjembatani antara kehidupan air dengan kehidupan di daratan, yaitu binatang amfibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk terus melakukan kajian-kajian ya, mencari bimbingan dari firman-firman Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah yang banyak buat kita semua, memberikan hikmahnya, dan membimbing kita sampai akhir hayat kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya, dan kapanpun kembali dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita tentang planet bumi, di mana sampai dengan episode yang lalu kita telah membahas terkait dengan bentuk bumi itu datar ataukah bulat. Dan saya kira untuk sementara waktu kita cukupkan karena kita sudah mendapatkan banyak informasi baik secara Qur'ani ataupun secara ilmiah yang memberikan kesimpulan komprehensif kepada kita tentang bentuk bumi itu seperti benda-benda langit lainnya, yaitu berbentuk bulatan. Ya, kita tidak akan memperpanjang kajian itu kecuali nanti ada kasus-kasus yang menarik untuk diangkat kembali. Kita lanjutkan kajian kita di episode kali ini untuk fokus kepada bagaimana kehidupan yang pertama itu muncul di planet bumi ini. Karena planet ini sangat luar biasa dibandingkan berbagai benda langit yang ada di luar angkasa, di mana kita sudah melakukan juga kajiannya secara beruntun ya untuk melihat apakah di luar angkasa ada kehidupan. Ternyata sampai detik ini belum diketemukan adanya kehidupan. Tetapi sebaliknya di planet bumi ini luar biasa, kehidupan terjadi dengan sangat massal dan dengan kemampuan untuk mempertahankan ya sustainabilitas dari kehidupan itu sendiri di planet ini yang sudah berjalan selama miliaran tahun. Karena itu sangat menarik untuk melihat atau mengkaji informasi-informasi dari dalam Al-Quran maupun dari data-data ilmiah. Sesungguhnya bagaimana asal mula munculnya kehidupan di planet yang luar biasa yang menjadi panggung drama kehidupan kita bersama ini. Oke, jadi kita akan melakukan kajian dua sisi. Di satu sisi bersumber dari firman-firman Allah, petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan yang kedua, kita akan menggali informasi-informasi, data-data pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan secara ilmiah. Dari dua pembahasan ini, dari dua sisi pembahasan ini, kita berharap bisa mendapatkan informasi yang komprehensif, yang itu sesungguhnya juga menjadi amanat dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa
memahami ayat-ayat kauniyah itu tidak cukup hanya memahami teks, melainkan ada perintah untuk melakukan pengamatan, untuk melakukan observasi, untuk melakukan penelitian dan menghasilkan data-data dari lapangan. Nah, perpaduan antara ayat-ayat kauliyah dan kauniyah inilah yang diharapkan akan memberikan kesimpulan yang komprehensif dan holistik yang jauh lebih baik dibandingkan ketika kita hanya mengambil satu sisi, ya, salah satu dari dua sisi itu. Oke. Sahabat sekalian, kita mulai dengan mengambil satu ayat di dalam Al-Qur'an yang memberikan gambaran kepada kita tentang penciptaan bumi ini. Sangat banyak ayatnya, ratusan, tetapi kita ambil salah satunya untuk memulai kajian kita dan diharapkan ini memberikan representasi, ya, yang bisa mewakili apa yang menjadi tema kajian kita kali ini. Nanti akan kita lengkapi dengan kalimat dengan ayat-ayat yang lain. Dan kemudian di sisi yang lain kita juga akan mengeksplorasi data-data dari pengamatan sains, ya. Oke. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu ingkar kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang demikian itu adalah Tuhan semesta alam. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa planet bumi ini dulunya tidak ada. Sebagaimana planet-planet yang lain atau bahkan makhluk-makhluk yang lain, bahwa planet bumi ini pernah tidak ada dan kemudian diciptakan oleh Allah dalam 2 masa. Ya, istilah ayat ini adalah diciptakan fi yaumain, dalam 2 masa. Maka kita mendapatkan informasi yang pertama bahwa bumi ini pernah tidak ada dan berarti memiliki usia. Ya, yang nanti ini akan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan berapakah sebenarnya usia bumi kita ini. Yang kedua, Allah mengatakan bahwa bumi ini diciptakan dalam 2 masa. Masa yang pertama, kalau kita lihat ya runut dalam sejarah geologis, ya, sejarah planet bumi, maka bumi ini dulunya adalah bagian dari tata surya yang mendingin. Ya, seperti planet-planet yang lainnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, dan benda-benda yang ada atau menjadi anggota tata surya kita. Ini adalah bagian dari tata surya itu yang mendingin. Dan kemudian setelah mendingin di fase pertama, Allah kemudian di fase kedua memulai menciptakan, memunculkan kehidupan di planet ini. Ya. Jadi ini 2 hal yang bisa kita tarik informasinya dari ayat ini. Bahwa bumi kita ini memiliki usia dan kemudian bisa dideteksi secara ilmiah menggunakan misalnya beberapa teknologi, ya, metodologi, di antaranya adalah radiometrik. Ternyata bumi kita ini memiliki usia kira-kira sekitar 4,5 miliar tahun. Plus minus, toleransi kesalahannya adalah sekitar 50 juta tahun. Ya. Jadi bisa kelebihan atau bisa kurang dari itu. Ini sesungguhnya berproses panjang, ya, dengan berbagai macam metodologi. Kalau misalnya diinginkan nanti suatu ketika kita bisa melakukan kajian khusus bagaimana para ilmuwan atau sains bisa mengukur usia batuan atau usia fosil atau usia planet atau usia benda-benda, ya, dengan cara-cara yang mutakhir. Dalam kesempatan ini saya cuma ingin mengatakan, mengambil kesimpulannya saja bahwa bumi kita pernah tidak ada, kemudian diciptakan Allah dalam 2 fase, dan kemudian usianya sudah mencapai kira-kira 4,5 miliar tahun. Di fase pertama, Allah mendinginkan bumi itu, ya, miliaran tahun, kemudian setelah siap, kemudian Allah memunculkan kehidupan di dalamnya.
Di ayat berikut ini kemudian Allah memberikan informasi tambahannya bahwa dua fase itu dijelaskan di ayat yang berbeda. Allah menghidupkan bumi yang mati itu. Bumi yang mati dihidupkan untuk memunculkan makhluk-makhluk hidup mulai dari yang berderajat paling rendah sampai yang berderajat paling tinggi. Nah, itu diceritakan Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 17. I'lamu anallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad tabayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda supaya kamu memikirkannya. Ayat ini menarik karena memunculkan dua informasi. Yang pertama bahwa bumi ini di fase awalnya adalah mati, kemudian dihidupkan. Bagaimana cara menghidupkan nanti kita lihat di ayat yang lain lagi ya. Tetapi poin pentingnya ayat ini secara komprehensif menjelaskan tadi ayat pertama yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa fase pertama dari bumi ini adalah bumi yang mati. Unsur-unsurnya, senyawanya, ya, segala macam benda-benda yang muncul di fase pertama itu adalah bersifat mati. Tapi kemudian Allah menghidupkan bumi itu, dan ketika bumi itu dihidupkan maka bermunculanlah makhluk hidup di dalamnya secara bertahap sampai sekarang ini. Sudah berproses selama 4,5 miliar tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini memberikan gambaran bahkan motivasi kepada kita bahwa Allah menunjukkan tanda-tandanya di alam semesta, di realitas kehidupan kita supaya kalian memikirkannya. Jadi ini sangat khas di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, Allah sering sekali, sangat sering menutupnya itu dengan supaya kita melakukan pengamatan, supaya kita memikirkannya. Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal dan seterusnya. Jadi tidak cukup memahami ayat-ayat kauniyah itu hanya dengan membaca teks saja, karena teks itu bisa bersifat multi-interpretasi. Harus di cross-check dengan pengamatan dari lapangan. Data-data pengamatan itulah yang akan memberikan klarifikasi apakah pemahaman kita terhadap teks-teks dari dalam Al-Quran itu sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi ayat yang kedua ini sangat menarik karena terus mendorong kita untuk berproses mengambil kesimpulan dengan cara yang benar seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, itu yang kedua. Ayat yang ketiga ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 18, yaitu ketika Allah menceritakan di situ, menginformasikan bahwa Allah menghidupkan planet bumi ini dengan cara mengirimi planet bumi ini air dari luar angkasa. Bahwa ternyata air itu menjadi faktor yang dominan di mana sebuah planet itu bisa ditempati oleh kehidupan atau memunculkan kehidupan. Di semua planet yang sudah kita tinjau waktu itu, bahkan di benda-benda langit lainnya di luar angkasa, yang di luar tata surya kita, itu selalu para ilmuwan mengatakan, di mana di situ tidak ada air, maka tidak mungkin ada kehidupan. Bahkan kalaupun ada air, itu masih juga membutuhkan persyaratan lain untuk memunculkan kehidupan. Tetapi poin pentingnya adalah, air itu menjadi kata kunci, ya, pintu masuk munculnya proses kehidupan di sebuah planet, termasuk di bumi ini. Nah, bumi kita ini awalnya tidak memiliki air, kemudian Allah mengirimkan air itu dari luar angkasa. Dan ini juga dibuktikan oleh berbagai data-data ilmiah, ya, yang mengatakan bahwa sesungguhnya sumber air yang ada di planet bumi ini berasal dari luar angkasa yang datang bersama dengan komet-komet yang dalam miliaran tahun itu secara berangsur-angsur menyerbu bumi dan kemudian meninggalkan jejak air
dalam kadar yang cukup, ya. Nah, itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 18. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabim bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa untuk menghilangkannya. Sangat menarik ayat ini karena menceritakan bahwa air itu sesungguhnya tidak berasal dari bumi, melainkan dari luar angkasa. Kemudian dikirim ke planet bumi dalam kadar tertentu yang sesuai untuk kebutuhan munculnya kehidupan di planet bumi ini. Karena kalau kadarnya tidak mencukupi, ya misalnya di sejumlah planet yang lain dalam kadar yang tidak mencukupi, ya tidak bisa memunculkan kehidupan. Allah mengatakan Allah mengirimkannya dalam kadar yang cukup dan kemudian menjadikan air itu menetap di planet bumi ini. Dan jika Allah menghendaki, maka Allah bisa menghilangkan air itu lenyap kembali dari planet bumi ini. Tetapi itu tidak terjadi dan dijaga oleh Allah supaya apa? Supaya planet bumi ini cocok, sesuai, bisa memunculkan proses kehidupan lebih lanjut. Sahabat sekalian, kalimat penutup dari ayat itu sangat menarik ya. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menghilangkan kembali itu. Nah, ini dibuatlah keseimbangan di dalam planet bumi ini, mekanismenya yang menyebabkan air itu tetap terjebak di planet bumi ini. Baik secara suhu yang tidak terlalu panas atau terlalu dingin ya. Kalau terlalu panas maka air itu akan menguap dan bisa lepas, lenyap dari permukaan bumi kita ini. Tetapi dengan suhu yang tepat, maka air itu akan mengalami proses yang menguap, kemudian menjadi awan, dan kemudian turun kembali menjadi hujan, turun di daratan, menjadi sumber-sumber mata air, menjadi sungai, kemudian kembali ke laut, kemudian dipanaskan lagi, naik ke atas, dan seterusnya. Terjadi sirkulasi air di planet bumi ini secara seimbang, dan itu terjadi selama miliaran tahun ya, dijaga oleh Allah supaya ini bisa memberikan mekanisme yang memunculkan kehidupan secara sustainable, secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi ya, kita melihat firman Allah di ayat yang berbeda di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, di mana di sana Allah mengatakan bahwa kehidupan di planet bumi ini memang dimulai dari air. Ya, di situ Allah berfirman, "Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun." Dan apakah orang-orang yang ingkar tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Ayat ini sesungguhnya bercerita lebih luas dari sekedar munculnya kehidupan ya, tentang penciptaan langit dan bumi yang dulunya padu dan kemudian dipisahkan antara keduanya. Tetapi kita fokus kepada satu frase di dalam ayat ini yang mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan segala yang hidup itu berasal dari air. Masya Allah. Jadi ayat ini memberikan penegasan bahwa kehidupan itu tidak mungkin muncul tanpa adanya air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah, sahabat sekalian, ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah bahwa susunan tubuh kita ya, penyusun tubuh kita itu adalah sangat bergantung kepada air. 80% kira-kira tubuh kita ini terdiri dari air. Yang kalau ini diarahkan kepada masa kecil kita,
maka jumlah air pada anak-anak itu lebih besar lagi. Apalagi pada bayi, apalagi pada janin yang masih ada di dalam rahim, apalagi dalam cikal bakal tubuh manusia yaitu ovum dan sperma. Itu kandungan airnya semakin tinggi di atas 90%. Sehingga Al-Quran benar adanya ketika mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, bahwa susunan tubuh kita ini tersusun sebagian besarnya itu dari air. Nah, yang kedua sangat menarik, ternyata dalam sejarah geologis munculnya kehidupan di muka bumi ini juga berasal dari kawasan perairan. Dan itu difirmankan Allah di dalam surat An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batni wa minhum may yamshi ala rijlain wa minhum may yamshi ala arba yakhluqullahu may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian lagi berjalan dengan 2 kaki. Sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini memberikan informasi yang luar biasa menarik kepada kita semua bahwa Allah menciptakan kehidupan di planet bumi ini dimulai dari perairan. Dan ternyata data-data geologis, data-data munculnya kehidupan di planet bumi ini memang dimulai dari perairan. Fosil yang paling tua diketemukan itu adalah berusia sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Sementara planet bumi kita ini usianya 4,5 miliar tahun. Artinya fase pertama di mana bumi itu masih mati, ya belum ada kehidupan, itu diperkirakan berjalan 1 miliar tahun. Setelah 1 miliar tahun itu, maka barulah muncul kehidupan. Nah, kehidupan yang paling tua, ya fosil yang paling tua, ini kita bicara data fosil, bukan tentang teori evolusi atau teori apapun yang lain, tetapi data pengamatan bahwa fosil yang tertua itu ditemukan berusia 3,5 miliar tahun, yang disebut sebagai mikrofosil. Dan itu ternyata adalah makhluk yang hidup di perairan. Ya, menarik. Nah, kalau kemudian kita runut lagi, fosil apa yang lebih muda dari itu, maka kita menemukan deretan ini, ya, deretan sejumlah fosil yang menunjukkan bahwa semakin ke masa lalu, kehidupan itu adalah semakin sederhana, dan semakin ke masa kini, kehidupan itu semakin kompleks. Setelah kehidupan atau ditemukannya mikrofosil yang hidup 3,5 miliar tahun yang lalu, maka ditemukanlah makhluk hidup bersel lebih kompleks yang sudah memiliki inti sel yang disebut sebagai eukaryots, yang usianya adalah 2 miliar tahun yang lalu, ya, lebih muda dari mikrofosil. Dan ketika kita terus runut semakin kemari, maka ditemukanlah makhluk hidup yang disebut sebagai Ediacaran fauna yang diperkirakan hidup di sekitar 580 juta tahun yang lalu. Kemudian terjadi proses yang disebut sebagai Cambrian explosion, ya, sekitar 530 juta tahun yang lalu, di mana di perairan itu muncul binatang-binatang yang mirip kerang-kerangan. Dan itu di seluruh muka bumi, tetapi bukan di daratan, melainkan di lautan. Dan setelah itu di sekitar 500 juta tahun yang lalu, barulah muncul makhluk bertulang belakang pertama, ya, first vertebrate, tetap di lautan. Dan kemudian mass extinction, punah massal, dan barulah di sekitar 430 juta tahun, itu muncul makhluk-makhluk yang lebih tinggi, di antaranya kemudian di 360-an juta tahun yang lalu muncul amfibi.
Amfibi adalah binatang yang menjembatani antara binatang di perairan dengan binatang yang ada di daratan. Nah, sampai di sini kita kemudian melihat ada persesuaian seperti yang digambarkan oleh Al-Quran dengan data-data ilmiah. Ternyata Al-Quran mengatakan bahwa kehidupan di planet bumi ini bukan dimulai di daratan. Karena di daratan itu masih gunung-gunung yang meletus dan segala macam ya, tidak memungkinkan munculnya kehidupan. Kehidupan dimulai dari perairan, dari makhluk-makhluk yang bersel primitif, kemudian berkembang selama miliaran tahun. Barulah memunculkan jenis ikan-ikanan yang kemudian dari sini muncullah binatang yang menjembatani antara kehidupan air dengan kehidupan di daratan, yaitu binatang amfibi. Dan itu ditinggalkan oleh Allah sampai sekarang, di mana kita bisa melihat metamorfosis dari binatang amfibi itu. Ketika masih kecil ya, telurnya ada di air. Kemudian menetaslah telur itu, kemudian lahirlah atau keluarlah kecebong yang bentuknya mirip dengan ikan. Tidak punya kaki, punya ekor, kemudian bernafasnya pakai insang. Tetapi kemudian kecebong ini bermetamorfosis, ekornya kemudian memendek, hilang, muncullah kakinya. Kemudian insangnya juga menghilang dan kemudian dia melompat ke daratan menjadi binatang yang hidup di daratan. Jadi menarik sekali, binatang amfibi ini menjembatani antara kehidupan di perairan dengan kehidupan di daratan. Masa kecilnya si binatang ini adalah mirip dengan ikan yang ada di perairan, tapi kemudian oleh Allah diproses untuk memiliki kaki dan perlengkapan-perlengkapan kehidupan yang cocok untuk daratan. Kemudian digambarkanlah oleh surat An-Nur ayat 45 itu, ada yang melata dengan perutnya ya seperti ular misalnya, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki, dan seterusnya di dunia reptil itu. Nah, semakin kemari kemudian bermunculanlah kehidupan atau makhluk-makhluk yang berderajat lebih tinggi. Kita belum bicara tentang teori evolusi, ya, seleksi alam, atau teori penciptaan, atau punctuated equilibrium, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita baru bicara soal data fosil. Bahwa data fosil yang ditemukan oleh para ilmuwan itu menunjukkan usia yang bertingkat-tingkat. Semakin ke masa lalu semakin sederhana bentuknya, semakin ke masa depan atau ke arah kita sekarang ini, itu semakin kompleks susunan tubuhnya. Bahwa kemudian nanti akan muncul teori-teori, yaitu kita diskusikan di episode yang berbeda. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Allah memproses seluruh kehidupan yang ada di planet bumi ini mulai dari awal dalam 2 fase. Fase pertamanya adalah bumi yang mati, yang panas, ya, pecahan dari matahari dan tata surya itu kemudian didinginkan selama 1 miliar tahun. Setelah siap untuk itu, barulah Allah memunculkan kehidupan dan dimulai dari perairan. Kemudian dari perairan itu berkembanglah ke arah daratan dan kemudian terus berkembang semakin kompleks seperti yang ada di sekitar kita yang menyebar di seluruh permukaan bumi ini. Nah, maka sahabat sekalian, saya ingin menutup ini dengan satu ayat dari dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 19. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu sekalian kelak akan dikeluarkan dari dalam kubur. Sahabat sekalian, inilah sejumlah ayat yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana Allah memunculkan kehidupan dari planet bumi ini. Begitu mudahnya Allah
menggambarkan bahwa planet mati ya yang namanya bumi ini kalau dikehendaki Allah akan memunculkan kehidupan itu dengan seketika atau melalui proses seperti yang dikehendakinya. Sehingga ayat ini tadi, surat Rum ayat 19 ini mengatakan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya. Dan kelak kalian juga sesudah kematian kita, itu juga akan dibangkitkan dari dalam kubur kita, dari perut bumi ini. Saya kira kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini, ya, di mana kita sudah memperoleh beberapa informasi dari dalam Al-Quran, bagaimana Allah memunculkan kehidupan pertama di planet bumi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian untuk melengkapi bagaimana proses-proses selanjutnya sehingga sampai munculnya manusia di planet bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.